Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Kurnianingsi, NIM 2020143486, kelas 4M mata kuliah kepramukaan. Pada video kali ini saya ingin membahas sedikit materi tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Berikut submaterinya. 1. Perintis gerakan kepanduan dunia. 2. Gagasan pendidikan kepramukaan. 3. Kegiatan kepanduan di Indonesia. 4. Sejarah gerakan pramuka. Yang pertama, perintis kepanduan dunia. Bapak Pandu Dunia Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP, BP Pendidikan Kepramukaan. Yang kedua, gagasan pendidikan kepramukaan. 1. Sistem pendidikan kepramukaan memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utama, yakni A. Tujuan pendidikan, B. Peserta didik, C. Yang mendidik, D. Metode pendidikan, E. Materi pendidikan atau kurikulum pendidikan kepramukaan. 2. Sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik ini diatur melalui syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK, serta pramuka Garuda tingkatan dalam pramuka. A. Untuk pramuka siaga, usia 7-10 tahun. B. Untuk pramuka penggalang, usia 11-15 tahun. C. Usia pramuka penegak, usia 16-20 tahun. D. Untuk pramuka pandega, usia 21-25 tahun. Pendidikan kepramukaan. 3. Sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditunjukkan kepada pemberian bekal kemampuan, agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya sebagai pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis pembimbing, dan staf kuartir. Pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, kegiatan kepramukaan yang biasa dilakukan di Indonesia antara lain kegiatan pramuka siaga. 1. Pesta siaga. Kegiatan pramuka penggalang. 1. Jambore. 2. Lomba tingkat. 3. Perkemahan bakti. 4. Dian Pinru. 5. Perkemahan. 6. Forum penggalang. 7. Penjelajahan. Untuk kegiatan pramuka penegak. 1. Raimuna. 2. Geladian pimpinan satuan. 3. Perkemahan. 4. Perkemahan wirakarya. 5. Perkemahan bakti. 6. Perkemahan antarsaka. 7. Pengembaraan. 8. Latihan pengembangan kepemimpinan. 9. Pelatihan pengelola dewan kerja. 10. Kursus instruktur muda. 11. Penataran, seminar dan lokakarya. 12. Sidang paripurna. 13. Muspanitera. 14. Ulang janji. Untuk kegiatan pramuka dewasa. 1. Kursus pembina pramuka mahir dasar atau KMD. 2. Kursus pembina pramuka mahir lanjutan atau KML. 3. Kursus pelatih pembina pramuka dasar atau KPD. 4. Kursus pelatih pembina pramuka lanjutan atau KPL. 5. Musyawarah gugus depan atau MUGUS. Musyawarah ranting atau MUSRAN. Musyawarah cabang atau MUSCAP. Musyawarah daerah atau MUSDA. Dan musyawarah nasional atau MUSNAR. Dan 6. Ulang janji. Yang keempat adalah materi sejarah berdirinya gerakan kepanduan ke gerakan pramuka. 1. Di luar negeri pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit kemudian disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girl Guides atau Bantuan Agnes, adik perempuan Baden-Powell, dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell. Buku Scouting for Boys. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut CUB, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Books berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba, anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan CUB tersebut.
Tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout atau Pramuka Usia Penegak untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang giat di bidang kepramukaan. Pendidikan kepramukaan. 2. Perkembangan di Indonesia. A. Masa Hindia Belanda meliputi 1. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam penggerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu, tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu. Namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang biheka. 2. Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisatie (NPO) pada tahun 1912. Pendidikan kepramukaan. 3. Organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanese Pathfinders Organisatie atau JPO, berdiri atas prakarsa SP maupun negara. 7. Pada tahun 1916. 4. Kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan bahwa adanya Pathfinders Muhammadiyah yang pada 1920 berganti nama menjadi Hizbul Waston. 5. Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya FAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia. Pendidikan kepramukaan. 6. Federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fusi. Akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. 7. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. 8. Antara tahun 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. 9. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan All Indonesia Jambore, pendidikan kepramukaan. B. Masa balap tentara dan event partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan Perkino 2 tetap dilakukan. C. Masa Republik Indonesia sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Akhirnya melakukan Kongres 1 dan 2, maka dibentuk hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia Pendidikan Kepramukaan. D. Pada 1953, IFIDO berhasil menjadi anggota kepramukaan Sudia. IFIDO merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat 2 federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Pendidikan kepramukaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.